Polisi merantai kaki dan tangan 3 warga Meksiko yang menembak Turan Mehmet di Villa de Palm House, di Jalan Raya Tumbak Bayu, Mengwi, Badung. Bersama seorang anggota komplotannya yang masih buron, tersangka Aramburo Contreras Jose Alfonso, usia 32 tahun, Mayorkin Escobedo Juan, usia 24 tahun, dan Deras Gonzales Victor, usia 35 tahun, memberondong warga Turki dengan pistol. Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan, didampingi Kapolres Badung AKBP Teguh Priyowasono, Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 mengatakan, selang 3 hari kasus penembakan di Villa de Palm House, pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024, terungkap. Para tersangka disergap di tempat persembunyiannya di salah satu rumah sewaan di Jalan Jempiring, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, pada Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, sekitar pukul 8. Jansen menambahkan, pengejaran para tersangka melibatkan tim gabungan Satreskrim Polres Badung, tim dari Ditipidum Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Bali, dan pasukan taktis dari Satbrimob Polda Bali. Saat digerebek di rumah sewaan itu, 2 tersangka berada di dalam rumah. Sedangkan seorang lagi ditangkap di jalan raya dekat perumahan. Seorang tersangka yakni si Cairos usia 27 tahun, masih buron. Menyambung keterangan Kabid Humas, AKBP Teguh menambahkan, hasil pemeriksaan para tersangka, diduga penembakan tersebut bermotif perampokan. Ya, bertempat di Palm House, di daerah Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Berdasarkan keterangan para saksi, ya, pada saat kejadian ada saksi-saksi yang di lokasi villa bahwa diduga pelaku berjumlah 4 orang, ya, telah melakukan penyerangan dengan cara menembak menggunakan senjata api kepada penghuni villa Villa 1 Palm House yang saat itu kebetulan penghuninya ada 4 orang penghuni. Kemudian dalam menjalankan kejahatannya, ya, salah satu pelaku sebelumnya terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap dengan cara menyandera security yang ada di Palem itu, inisial IMS. Kemudian selanjutnya 3 orang pelaku lainnya menerobos masuk ke dalam villa, ya, dan selanjutnya oleh si saksi mendengarkan suara letusan. Kemudian dan setelah diperiksa ternyata ada korban yang berinisial TM. Kemudian atas kejadian tersebut korban terkena luka akibat tembakan. Kemudian sudah dilakukan perawatan dan selanjutnya diketahui bahwa uang tunai salah satu penghuni, ya, yang tadi dari 4 itu diduga sejumlah 30 juta rupiah dan 4.000 US dollar sudah tidak di tempat dan diduga diambil oleh atau dicuri oleh para pelaku. Kami dari Bareskrim Polri, Ditipidum Bareskrim Polri, yang pelaku dan korbannya adalah orang asing. Kedatangan kami ke sini untuk melakukan backup terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Terus kemudian 338, Junto 53 masing-masing, 340 dan 338 adalah Junto 53, di mana pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan itu sendiri. Barang bukti yang ada kami sudah sesuaikan untuk bisa ada perencanaannya dan ada pembunuhannya. Nah, di situ untuk barang-barang bukti lain. Terus kemudian pasal yang diperangkatkan lagi adalah 365, 368, itu juga dari barang bukti itu sudah sesuaikan dengan kesaksian yang ada. Kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan teknis pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga pada waktu pengungkapan kita sudah melakukan dengan proses yang benar. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 23 sekira pukul 01.16 ini terjadi tindak pidana penembakan, kemudian juga ada perampasan dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami lakukan full bucket lebih lanjut dan berdasarkan
analisa dari petunjuk dan keterangan-keterangan saksi, kami melakukan penggerbekan penangkapan di Villa Casa Suf, Jalan Cembiring, Ungasan, Perum Tarumas Residen Ungasan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.30. Hasil penyelidikan awal, pihaknya menyimpulkan jika kasus itu masuk dalam percobaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Kasus penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 1.30. Saat itu di villa dihuni oleh 4 orang. Awalnya 4 tersangka yang masing-masing membawa pistol, menyandera dan menodongkan senjata ke salah satu satpam villa, yakni Imade Sutana. Selanjutnya 3 tersangka masuk ke villa dan melakukan penembakan terhadap penghuninya. Salah satu penghuni villa yakni Turan Mehmet terkena sejumlah tembakan. 3 penghuni lainnya selamat karena bersembunyi. Di situasi tersebut, para tersangka mengambil uang Turan Mehmet, 30 juta rupiah dan 4.000 dolar AS. Selain itu, handphone satpam villa juga dirampas oleh para tersangka. Korban Turan Mehmet mengalami 5 luka tembakan. 2 mortir masuk ke dalam tubuhnya. Beruntung korban selamat dan saat ini kondisinya stabil. Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.